Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Karim dengan NIM 13182420042 dari program studi S1 Informatika Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Digital Universitas Muhammadiyah Semarang. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas pengolahan citra digital dengan judul klasifikasi citra medis menggunakan Convolutional Neural Network atau CNN. Latar belakang dari tugas ini adalah perkembangan teknologi AI dan deep learning yang semakin banyak diterapkan oleh bidang kesehatan, salah satunya pada pengolahan citra medis. CNN merupakan salah satu metode deep learning yang memiliki kemampuan untuk mengenali pola dan melakukan klasifikasi citra secara otomatis. Pada tugas ini, objek yang digunakan adalah citra CIS X-ray atau citra rentgen dada yang terdiri atas dua kelas, yaitu normal dan pneumonia. Manfaatan CNN pada citra medis diharapkan dapat membantu proses analisis citra menjadi lebih cepat dan efisien sebagai pendukung dalam proses diagnosis oleh tenaga medis. Oke, lanjut. Pada tugas kali ini saya mengambil dataset X-ray pneumonia dari Kaggle. Dataset ini terdiri dari citra paru-paru penormal dan citra yang terindikasi pneumonia. Secara visual, citra pneumonia memiliki area opasitas atau bercak putih yang lebih dominan. Bisa dilihat dari sini adalah saya mengambil 5 contoh dataset, yaitu 5 normal dan 5 pneumonia. Setelah saya mengambil citra, saya melakukan processing data, di mana tahap ini terdiri dari resize image, normalisasi, dan data augmentation. Resize image digunakan untuk menyeragamkan ukuran seluruh citra sehingga mempermudah proses pengolahan data oleh model. Selanjutnya, normalisasi dilakukan untuk mengubah rentan nilai pixel menjadi lebih optimal, sedangkan data augmentation digunakan untuk menambah variasi data latih sehingga dapat membantu mengurangi risiko overfitting. Ini adalah contoh gambar yang saya ambil dari dataset. Setelah itu saya melakukan resize image. Lalu di sini saya menampilkan hasil processingnya. Selanjutnya saya melakukan perancangan arsitektur CNN, di mana model CNN yang digunakan terdiri atas 3 convolution layer, polling layer, dropout layer, dan dense layer. Convolution layer berfungsi untuk mengekstraksi fitur-fitur penting pada sebentar guys. Polling layer, dropout layer, dan dense layer. Convolution layer berfungsi untuk mengekstraksi fitur-fitur penting pada citra, seperti tekstur dan pola yang terdapat pada paru-paru. Polling layer digunakan untuk mengurangi dimensi data tanpa menghilangkan informasi penting. Kemudian dropout layer berfungsi untuk mengurangi risiko overfitting, sedangkan dense layer digunakan untuk melakukan klasifikasi akhir terhadap citra yang diproses. Oke, selanjutnya ini hasil bisa kita lihat di laporan saya. Ini ada processing data, lalu ada arsitektur CNN, dan ini lalu saya melakukan parameter pelatihan, callback, dan selanjutnya ada di tahap hasil dan pembahasan. Hasil dari project yang saya lakukan yaitu
Implementasi metode convolution CNN pada klasifikasi citra medis digunakan melalui beberapa tahapan, yaitu processing data, perancangan arsitektur CNN, serta penentuan parameter pelatihan model. Dataset yang digunakan berupa citra X-ray yang terdiri atas dua kelas. Nah, pembahasannya itu metode CNN dipilih karena memiliki kemampuan yang baik dalam melakukan ekstraksi fitur secara otomatis pada citra. Berbeda dengan metode klasifikasi konvensional yang memerlukan ekstraksi fitur secara manual CNN. Pada kasus klasifikasi citra X-ray, CNN mampu mengenali karakteristik visual yang membedakan antara citra normal dan pneumonia. Citra pneumonia umumnya memiliki area opasitas atau bercak putih yang lebih dominan dibandingkan citra normal. Melalui convolution layer, pola-pola tersebut dapat dipelajari oleh model sehingga membantu proses klasifikasi. Secara teoritis, penggunaan CNN pada klasifikasi citra medis memiliki potensi yang besar karena mampu menghasilkan performa yang baik dalam bentuk penelitian, pengolahan citra medis. Namun, performa model tetap dipengaruhi oleh kualitas dataset, arsitektur jaringan yang digunakan, serta parameter pelatihan yang diterapkan. Oleh karena itu, proses evaluasi menggunakan metrik seperti equerry, precision, recall, F1 score, dan confusion matrix diperlukan apabila model telah diimplementasikan dan dilatih menggunakan data yang tersedia. Bisa dilihat dari sisi kanan saya, ini adalah kode yang saya jalankan di Google Colab. Ini di bagian arsitektur CNN, lalu ini bagian training model, ini grafiknya, confusion matrix, dan ini hasilnya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.